melaksanakan musyawarah tingkat kota untuk pengurus PMI periode 2001-2026. Tentunya ini dilakukan sesuai dengan ADART struktur organisasi. Pertama, akan membuat program kerja yang lebih komprehensif, lebih baik diharapkan. Yang kedua, struktur dan fungsi. Struktur PMI harus diisi orang-orang yang punya kompetensi, karena PMI ini bukan hanya sosial saja, tapi banyak kegiatan lain. Bukan hanya kebencanaan yang disampaikan Pak Ketua tadi, tolong membangun image di masyarakat, dibantu dengan Ketua PMI tingkat kecamatan, para wakil camat. PMI ini hadir semua masalah, beliau siap bantu, ya. Baik bidang perekonomian ke depannya akan dikembangkan supaya masyarakat merasakan adanya PMI, adanya kepercayaan dituangkan. Buktinya dalam apa? Dalam donasi. Donasi masyarakat melihat, ya, ada pemberdayaan, ada pelayanan sosial, ada donor darah dan sebagainya. Tentunya ini semua disampaikan Pak Ketua tadi supaya masyarakat betul-betul merasakan hadirnya PMI dan betul PMI hadir di tengah-tengah masyarakat, baik suka atau duka. Apalagi saat seperti sekarang sedang COVID-19, kontraksi ekonomi luar biasa. Kita harapkan pengurus yang baru terpilih nanti supaya membuat program-program yang bisa mengena pada peningkatan ekonomi masyarakat melalui IKN-IKN. Ada target-target khusus Pak untuk capaian di tahun berikut, periode berikutnya Pak? Tentunya setiap pembuat program pasti ada indikator capaian, ya, nggak mungkin nggak ada. Tapi kalau musibah kan kita nggak tahu kapan terjadinya. Tapi paling juga ada pemberdayaan yang kita lakukan, ada indikator keberhasilan setiap tahun. Paling juga tiap 6 bulan, 3 bulan kita evaluasi capaian sasarannya, sejauh mana keberhasilan. Setelah itu baru kita akan rekap selama setahun. Harapannya, saya pertama ucapkan apresiasi, terima kasih pada Ketua PMI yang masih berjalan sekarang. Tentunya banyak hasil capaian yang luar biasa. Yang kedua, masyarakat menyampaikan pada saya melalui WA, melalui telepon, terima kasih Pak Wali, kerja PMI yang luar biasa. Tentu pujian ini, apresiasi ini jangan digambarkan sebagai keriaan, tapi sebagai motivasi buat kita bersama. Yuk, mari kita bekerja ke depan. Tantangan kita semakin berat, semakin besar. Kita lakukan upaya-upaya inovasi supaya masyarakat betul-betul merasakan PMI ini dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini kan memang sudah diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga PMI. Ada siklus 5 tahunan, di mana kepengurusan PMI pada semua tingkatan itu kan 5 tahun. Nah, Jakarta Timur kebetulan tahun ini habis 5 tahun, untuk kita pilih lagi kepengurusan 5 tahun ke depan. Nah, di samping melaksanakan anggaran dasar dan rumah tangga, maka diharapkan dengan musyawarah kota ini nanti ada semacam evaluasi kepengurusan, kemudian ada pembenahan kepengurusan, supaya kepengurusan ini kita lebih baik lagi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan dalam bidang donor darah, transfusi darah, pelayanan di bidang bantuan kemanusiaan, dan juga pembinaan relawan. Itu sebagai yang diharapkan Pak Wali supaya Jakarta Timur lebih baik lagi ke depan. Ya, jadi di masa pandemi ini kan ada keterbatasan orang keluar rumah, satu. Kemudian kantor-kantor juga memberikan bekerja dari rumah, pembatasan orang, sehingga orang yang datang ke PMI untuk melakukan donor darah sedikit. Oleh karena itu saya minta pada semua kepengurusan di wilayah 5 wilayah kota, 1 Pulau Seribu, agar lebih intensif lagi memberikan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang mendorong masyarakat untuk berdonor. Alhamdulillah Jakarta Timur kan sudah bisa lakukan donor darah di sini. Nah, bagaimana nanti pengurusan baru ini mengajak seluruh masyarakat untuk berdonor darah, terutama karena kekurangan darah Jakarta bahaya. Oleh karena itu stok darah kita jaga. Bagaimana caranya? Dengan melakukan kegiatan-kegiatan jemput bola bersama-sama dengan masyarakat donor di sini. Kemudian masa pandemi ini juga ditandai dengan masih banyaknya penderita COVID-19. Nah, kepada kawan-kawan penyintas COVID-19, artinya orang yang pernah terpapar kemudian sudah sehat, itu dikategorikan antibodinya baik. Antibodi ini bisa ditransfer kepada orang lain yang menderita COVID-19 untuk melawan penyakit itu. Kita berharap juga agar pengurus PMI Jakarta Timur melakukan kegiatan-kegiatan mengajak masyarakat penyintas COVID-19 untuk melakukan donor darah plasma convalescent.
Ucapan terima kasih kepada Ketua PMI maupun Wali Kota bisa hadir di dalam rangka pelaksanaan musyawarah kota, di mana mekanisme musyawarah kota ini adalah pertama mengevaluasi kinerja kita selama 5 tahun, kedua memilih ketua yang baru nanti untuk periode 2021-2026, sekaligus juga menyusun program kerja 5 tahun ke depan. Nah, 5 tahun yang lalu kita sudah begitu banyak dinamikanya, antara lain bencana yang terus-menerus, pengembangan organisasi, pembangunan infrastruktur sarana kantor juga kita kembangkan, sehingga organisasi PMI ke depan 5 tahun ke depan ini akan lebih dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pertama tadi infrastruktur kita sudah kembangkan sarana prasarananya, baik itu yang bergerak seperti kendaraan ambulan dan lain sebagainya, alat-alat lain itu. Kantor juga kita kembangkan, termasuk sumber daya manusianya juga kita kembangkan melalui pelatihan-pelatihan pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga kenapa 5 tahun yang lalu ke depan kita mendapat banyak apresiasi, ya, baik dari pemerintah yaitu Pak Gubernur, Pak Wali Kota, bahkan secara nasional kita dapat penghargaan, bahkan internasional. Nah, ini kinerja kita 5 tahun yang lalu. Oleh karena ke depan 5 tahun yang akan datang minimal kita bisa tingkatkan terus, ya, sehingga insya Allah PMI adalah suatu organisasi yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan masyarakat juga dapat menerima manfaatnya dari PMI ini. Kurang lebih selama 5 tahun berjalan kita sudah mencatat ada 1.570.000 lebih masyarakat yang menerima manfaat dari keberadaan PMI, apakah itu bantuan bencana, bantuan layanan kesehatan, bantuan pendidikan pelatihan. Terus ketika pandemi ini mereka juga kita bantu untuk bagaimana mencegah atau memutus mata rantai penularan ini di masyarakat. Antara lain kita memberi bantuan sanitasi, alat-alat pencegahan seperti pakaian, sarung tangan, masker, disinfektan, bantuan sembako dan lain sebagainya. Itu selama 5 tahun kita catat hampir 1.570.000 sekian masyarakat yang menerima manfaat PMI.